Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas data mining B. Saya Muhammad Lafion Malika Harisi, biasa dipanggil Lafi. Asal saya dari Lampung. Saya jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Alvina Eka Damayanti. Saya berasal dari Sidoarjo, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Sultan Akdan Gali, asal Kota Bekasi, program studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati, saya berasal dari Kota Madiun, prodi saya Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Tania Malik Kiriana, berasal dari Kota Bekasi, prodi saya Teknik Informatika. Halo, nama saya Nisa Nur Nabila, asal Jakarta, program studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Cewandari Aviani, asal dari Tulungagung, dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Karina Amadea, asal dari Tuban, Prodi Teknik Informatika. Kami akan mempresentasikan penerapan pola algoritma a priori dengan studi kasus pola resep obat di RSUD Bangkinang, Riau. Berikut materinya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu metode dan fungsi dari algoritma a priori. Algoritma a priori yaitu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih dalam suatu item dalam suatu dataset. Algoritma a priori digunakan untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi ini digunakan untuk menyusun aturan asosiatif dan juga beberapa teknik data mining lainnya. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya pada sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Algoritma a priori dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut iterasi atau pas. Yang pertama, support dari setiap item dihitung dengan scan dan memperhatikan database. Lalu iterasi kedua, menghasilkan 2 item set yang tiap setnya memiliki 2 item. Lalu iterasi ke K, pada iterasi K ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan kandidat item set yang dibentuk dari kombinasi K-1 item set yang didapat dari iterasi sebelumnya. Nah, di sini ciri-ciri algoritmanya adalah memangkaskan kandidat K item set yang subsetnya berisi K-1 item dan tidak termasuk pola frekuensi tinggi dengan panjang K1. Lalu yang kedua, perhitungan support dari tiap kandidat K item set. Yang ketiga, ditetapkannya pola frekuensi tinggi. Dan yang keempat, bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru, maka seluruh proses tadi dihentikan. Nama saya Alvina Eka Damayanti. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip a priori. Bisa kita lihat pada gambar. Gambaran prinsip a priori terlihat AB terlihat sangat jarang sehingga himpunan bagian yang ada di bawahnya akan terpangkas. Jika suatu item set seringkali muncul, maka himpunan bagiannya semestinya juga akan sering muncul. Selanjutnya, prinsip a priori memiliki kecenderungan sifat ukuran support sebagai berikut. Support dari suatu item set tidak pernah melampaui support dari subsetnya. Hal ini biasanya dikenal dengan sifat anti-monoton dari support. Selanjutnya, gambaran a priori principle. Bisa kita lihat pada tabel pertama terdapat beberapa item dan count tiap itemnya dengan minimum support 3. Sehingga item yang memiliki count di bawah 3 akan dipangkas. Lalu, item yang tidak terpangkas akan dijadikan berpasangan-pasangan seperti pada tabel kedua. Nah, pada pasangan ini tidak perlu membentuk kandidat yang melibatkan Coq ataupun X, karena pada tabel sebelumnya telah dipangkas karena minimum supportnya tidak 3, di bawah 3. Lalu, pada tabel kedua juga berlaku minimum support 3, jadi pasangan yang memiliki count di bawah 3 akan dipangkas. Selanjutnya, pasangan yang tidak terpangkas akan dijadikan pasangan lagi dengan satu pasangan berisi 3. Dan jadilah bread milk diaper. Saya Sultan Akdan Gali. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami angkat. Studi kasus yang kami angkat yaitu tentang melonjaknya jumlah pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Bangkinang. Bersamaan dengan melonjaknya jumlah pasien, juga menyebabkan melonjaknya
data resep obat yang masuk ke database rumah sakit. Data resep obat tersebut berasal dari pasien rawat inap, rawat jalan, dan juga apotek. Dengan adanya hal tersebut, tentunya stok obat dari resep obat yang diresepkan dokter kepada pasien harus selalu sedia. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencari pola kombinasi dari resep obat. Bagaimanakah cara mencari pola kombinasi dari resep obat tersebut? Di sini kami mengajukan penggunaan algoritma a priori dari association rule untuk mencari pola-pola kombinasi dari resep obat yang ada. Tentunya, hal tersebut dapat membantu rumah sakit dan juga apotek agar lebih siap dalam menyediakan stok obat tertentu secara bersamaan. Nama saya Rina Rahmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan yaitu berupa data resep obat yang nantinya kami pilah-pilah kembali menjadi data-data jenis obat. Untuk sumber datasetnya, kami dapatkan dari RSUD Bangkinang Riau, dari data pasien diabetes mellitus, baik dari rawat jalan maupun dari rawat inap, pada bulan Oktober 2015. Untuk di RSUD Bangkinang Riau sendiri, pengumpulan datanya sudah secara digital di dalam aplikasi Medifirst, seperti yang kami tunjukkan di gambar di atas, merupakan contoh dari aplikasi Medifirst. Lalu untuk mekanismenya sendiri yaitu setiap perawat menginputkan resep-resep dokter ke dalam aplikasi tersebut. Sehingga dalam aplikasi tersebut sudah termuat secara lengkap, yaitu berupa transaksi data obat, alat kesehatan, pelayanan resep obat, dan penjualan. Lalu berikut data-data resep obat yang sudah kami dapatkan. Terdapat 3 kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor, kemudian nomor rekam medis, kemudian obat yang diresepkan. Dalam satu rekam medis atau dalam satu resep obat terdapat minimal 2 jenis obat sampai dengan 7 jenis obat. Dan kami mendapatkan total ada 23 resep obat dari RSUD Bangkinang Riau. Dan dari 23 resep obat tersebut, akhirnya kami dapatkan 45 jenis obat berdasarkan jumlahnya di dalam setiap resep. Contohnya dalam obat amlodipin, ini terdapat dalam 2 resep obat yang diresepkan kepada pasien diabetes mellitus. Nama saya Tania Malik Iriana dan saya akan menjelaskan bagian perhitungan algoritma a priori untuk satu item set. Database yang akan digunakan sebanyak 23 transaksi dengan minimum support 20% dan minimum confidence 60%. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai support jika X maka Y, yaitu banyaknya transaksi yang mengandung item X dan item Y dibagi dengan banyaknya total transaksi. Dan untuk menghitung nilai confidence jika X maka Y, yaitu banyaknya transaksi yang mengandung item X dan item Y dibagi dengan banyaknya transaksi yang mengandung item X. Langkah pertama yaitu menghitung banyaknya transaksi untuk setiap satu item obat. Contohnya pada item obat bernama alprazolam memiliki banyak transaksi sebesar 1, lalu akan dihitung nilai supportnya dengan rumus banyaknya transaksi yang mengandung item alprazolam yaitu 1 dibagi dengan banyaknya total transaksi yaitu 23, lalu dikali 100 agar hasilnya berupa persentase, sehingga nilai support untuk item obat alprazolam sebesar 4,3%. Begitu juga untuk menghitung nilai support pada setiap item obat lainnya. Setelah semua nilai support untuk masing-masing item obat telah dihitung, langkah selanjutnya yaitu memilih item mana yang memiliki nilai support lebih dari atau sama dengan 20%. Di sini ada etambutol dengan 30,4%, glimepiride dengan 30,4%, isoniazida dengan 47,8%, metformin dengan 39,1%, piridoksin dengan 65,2%, dan rifampicin dengan 39,1%. Tabel berikut merupakan hasil pruning dari kandidat satu item set
yang memiliki nilai support sama atau lebih dari 20% seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nama saya Anissa Nur Nabila dan saya akan menjelaskan algoritma a priori untuk dua item set. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Tania, tabel berikut adalah tabel frekuen satu item set. Nah, untuk menjadikan kandidat dua item set, maka akan dilakukan self-joining dengan cara etambutol dengan glimepirid menjadi satu item set, etambutol dan isoniazida menjadi satu item set, dan seterusnya. Glimepirid dan isoniazida menjadi satu item set, glimepirid dan metformin menjadi satu item set, dan seterusnya hingga membentuk tabel kandidat dua item set seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari support count pada masing-masing item. Sekarang kita ambil contoh nomor 1 etambutol dan glimepirid. Kemudian kita mencari pada data resep obat. Dan ditemukan pada nomor 11, transaksi nomor 11, ditemukan obat etambutol dan glimepirid. Dan begitu juga pada transaksi nomor 13. Berarti support count-nya adalah 2. Setelah mendapatkan nilai support count, kita akan menghitung nilai supportnya dengan cara support count dibagi total data transaksi, yaitu 23. Berarti 2 dibagi 23 dikali 100%, yaitu 8,7%. Kemudian setelah mengetahui semua nilai supportnya, maka kita akan melakukan pruning untuk menentukan siapa frekuen dua item setnya. Kita pada awalnya udah di set minimum supportnya adalah 20%, maka kita mencari nilai supportnya yang lebih besar sama dengan 20%, dan didapatkanlah tabel berikut. Nama saya Cewan dari Aviani. Saya akan menjelaskan terkait langkah berikutnya, yaitu mendapatkan kandidat 3 item set. Kandidat 3 item set ini didapatkan dari langkah sebelumnya, yaitu self-joining dari kandidat 2 item set. Nah, setelah hasil self-joining tersebut didapatkan kandidat 3 item set sebagai berikut pada tabel dengan jumlah support count dan support sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pruning atau pemotongan di mana item set yang memiliki support kurang dari sama dengan minimal support maka akan dihilangkan. Nah, dari hasil pruning tersebut didapatkan kandidat 3 item set sebagai berikut dalam tabel. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu mendapatkan kandidat 4 item set dengan cara self-joining kandidat 3 item set. Dari hasil self-joining tersebut didapatkan satu kandidat 4 item set sebagai berikut dalam tabel dengan support count bernilai 5 dan support bernilai 21,7%. Nah, dikarenakan nilai support dari kandidat ini sudah memenuhi minimal support, maka dapat disimpulkan bahwa 4 item yang sering dibeli itu etambutol, isoniazida, pyridoxine, dan rifampicin. Nama saya Karina Madea. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya telah didapatkan 4 item set. Lalu selanjutnya kita akan membentuk aturan asosiasi yang memenuhi syarat seperti ini. Lalu didapatkanlah 4 aturan asosiasi seperti pada tabel berikut. Pada aturan asosiasi pertama, didapatkan support sebesar 0,2 dan confidence 0,4. Lalu pada aturan asosiasi kedua, didapatkan support 0,2 dan confidence 1. Lalu pada aturan asosiasi ketiga, didapatkan support 0,2, confidence 1. Lalu pada aturan asosiasi keempat, didapatkan support 0,2 dan confidence 0,5. Lalu pada dataset kali ini kami memakai minimum confidence sebesar 60% atau 0,6. Lalu aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence tersebut hanya ada 2 aturan asosiasi seperti pada tabel berikut. Demikianlah presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.